Reproduksi kelompok 1. Anggota kelompok 1 terdiri dari Anita, Ervan, Maisha, Rizky, dan Olive. Apa sih sistem reproduksi manusia itu? Sistem reproduksi manusia adalah sistem biologis yang memungkinkan manusia untuk berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang berbeda pada pria dan wanita. Sistem ini terdiri dari organ-organ khusus pada pria dan wanita yang memungkinkan terjadinya proses reproduksi seperti pembentukan sel kelamin, pembuahan, kehamilan, dan kelahiran. Sistem reproduksi pria. Sistem ini adalah sistem organ dalam tubuh pria yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan sel sperma, serta hormon seksual pria, terutama testosteron. Sistem ini juga berperan penting dalam proses pembuahan, yaitu sel sperma bertemu dengan sel telur wanita. Berikut adalah organ utama dari sistem reproduksi pria. 1. Penis, alat kelamin luar yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 2. Testis, organ yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. 3. Epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. 4. Vas deferens, saluran yang mengangkut sperma dan epididymis ke uretra. 5. Kelenjar aksesori, termasuk vasikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper yang menghasilkan cairan semen. Berikut adalah letak organ utama pada sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi wanita. Sistem ini adalah sistem organ dalam tubuh wanita yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, menjadi tempat terjadinya pembuahan serta mendukung kehamilan dan kelahiran. Organ utama pada sistem reproduksi wanita. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Tuba Fallopi, tempat terjadinya pembuahan antara sperma dan sel telur. Uterus atau rahim, tempat tumbuh dan berkembangannya janin. Cervix, bagian bawah rahim yang menghubungkan ke vagina. Vagina yaitu saluran kelamin wanita, tempat masuknya sperma dan keluarnya bayi saat persalinan. Berikut adalah letak organ utama pada sistem reproduksi wanita. Beberapa hormon kelamin wanita. Yang pertama itu ada estrogen, merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi serta mengatur siklus menstruasi. Yang kedua ada progesteron, mempersiapkan rahim untuk kehamilan serta mendukung pertumbuhan janin. Yang ketiga ada testosteron, mempengaruhi gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Yang keempat ada LH, memicu ovulasi dan produksi progesteron. Yang kelima ada FSH, merangsang pertumbuhan folikel ovarium dan produksi estrogen. Yang keenam ada oksitosin, membantu kontraksi rahim selama persalinan dan memicu produksi ASI. Ognesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan hormonal dan fisik yang terjadi setiap bulan pada wanita. Fase siklus menstruasi itu ada 4. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase folikular, yang ketiga ada fase ovulasi, yang keempat ada fase luteal. Pembuahan, kehamilan, dan kelahiran. Yang pertama pembuahan itu adalah proses peleburan sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu menjadi satu sel yang disebut zigot. Proses pembuahan, sel sperma memasuki sel telur melalui saluran tuba Fallopi. Setelah pembuahan, sel telur berubah menjadi zigot dan zigot bergerak menuju rahim. Zigot kemudian menempel pada dinding rahim, seperti gambar di samping. Kehamilan adalah periode perkembangan zigot menjadi janin di dalam rahim, dimulai dari implantasi dan berlangsung hingga persalinan. Kelahiran atau persalinan adalah proses kelahiran janin dari rahim ke dunia luar. Yang pertama itu kontraksi rahim, yang kedua kantung ketuban pecah, yang ketiga janin dilahirkan, dan
plasenta juga dikeluarkan. Anak kembar terbentuk melalui dua proses, yaitu proses identik monozigot dan kembar non-identik dizigot. Kembar identik terjadi ketika satu sel telur yang dibuahi membelah menjadi dua embrio, menghasilkan anak kembar dengan genetik yang sama. Kembar non-identik terjadi ketika dua sel telur terpisah dibuahi oleh dua sel sperma, menghasilkan anak kembar dengan genetik yang berbeda. Laktasi adalah proses produksi dan pelepasan ASI dari kelenjar susu ibu setelah melahirkan. Proses ini dimulai selama kehamilan dan mencapai puncaknya, yaitu setelah bayi lahir. Apakah sebelumnya teman-teman tahu apa saja metode dari kontrasepsi? Baiklah, di sini izinkan saya untuk menjelaskannya. Yang pertama, ada kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami adalah cara mencegah kehamilan tanpa menggunakan alat atau obat-obatan medis. Metode ini menambahkan sifat alami tubuh seperti siklus menstruasi, suhu tubuh, dan karakteristik lendir serviks. Yang kedua ada coitus interruptus. Coitus interruptus adalah metode yang kontrasepsi tradisional yang melibatkan penarikan penis dari vagina sebelum ejakulasi untuk mencegah sperma memasuki vagina. Metode ini juga dikenal sebagai penaikan keluar atau withdrawal method. Yang ketiga ada kontrasepsi kimiawi. Kontrasepsi kimiawi adalah metode KB yang menggunakan zat kimia untuk mencegah kehamilan. Yang keempat ada metode sawar mekanis. Metode sawar mekanis adalah dalam KB adalah metode kontrasepsi yang menggunakan alat fisik untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Contohnya kondom, baik kondom pria maupun kondom wanita, adalah metode sawar mekanis yang efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan ovulasi. Pencegahan ovulasi atau lebih dikenal dengan cara mencegah kehamilan dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik kontrasepsi hormonal maupun alami. Metode kontrasepsi hormonal seperti pil KB, patch, atau cincin vagina bekerja dengan mengendalikan pelepasan hormon dari kelenjar pitulari sehingga mencegah ovulasi. Selain itu, metode alami seperti menghindari hubungan intim saat masa subur, memberikan ASI eksklusif, atau menggunakan kondom juga efektif.